Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawassarabuna as-salih min yatiyana Allah ta'ala yuballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa ukhrana thumma ila hadrati man hadayna al-fatihata lahu wa dhakarna asma'un bihadzal majlis jami'i muallifi kutubina al-mukhlisin wa masyayikhna fid din wa usuli mafruhi man Allah ta'ala yataghashsha bir rahmati wal maghfirah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a wa bi barakati ulumihi fid dharain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin. Enak juga ini habis minum susu. Udah orangnya manis, minumnya manis. Tambah apa? Manis. Ya Allah, hujan-hujan minum susu. Seger ya. Berkah mudah-mudahan. Hadis ke-80 an Ibni Abbasin. Ayruwiya an Ibni Abbasin, asalnya begitu, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas. Naibul failnya ada di sini, apa anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabarnya anna yaitu jaa, mendatangi siapa Rasul, ilas saqayati, mendatangi as-saqayati, apa sikoyati di situ? Sikoyati maknanya tempat minum. Saat sampai di sana, fastaqa, kemudian meminta minum siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian berkata siapa Al-Abbasu, sahabat Al-Abbas. Abbas ini pamannya Nabi, berarti Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi. Ya Fadlu, ini memanggil putranya Abbas, saudaranya Abdullah. Ya Fadlu, wahai, jadi Fadlu bin Abbas begitu. Saudaranya Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Ya Fadlu, wahai Fadl, nama orang. Idhab ila ummika, idhab, pergilah kamu, ila ummika, ke ibu kamu. Fa'ti, maka datangilah olehmu Rasulullah, akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisyarabin, dengan membawa minuman, min indiha, yang tetap ia syarab di sisinya ummika. Jadi Nabi mendatangi as-saqayah. As-saqayah itu dalam bab haji zaman dulu itu tempat-tempat yang menyediakan minum. Jadi zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Zaman Nabi itu orang-orang yang berhaji kan jauh jalannya itu.
padang pasir sehingga mereka sampai ke kota Mekah dalam kondisi butuh air. Lah orang-orang Mekah itu menyediakan saqaya. Apa saqaya? Ya tempat-tempat ya mungkin kalau di sini kayak apa ya? Ya gentong-gentong air yang disuguhkan oleh penduduk Mekah untuk siapa? Orang-orang yang mau berhaji. Yang salah satunya adalah Abdullah bin Abbas itu sebagai pelayan. Kenapa? Oh, dispenser. Ya. Iya, air sangat dibutuhkan waktu itu. Jadi Nabi termasuk yang minta minum di situ, nyamperin apa itu namanya, seumpama tempat orang nyediain air, Nabi datang ke situ. Kemudian di situ Nabi minta apa? Minum juga. Nah saat Nabi minta minum itu ada pamannya namanya Abbas. Cara paman Nabi ini ya, jangan sampai Nabi minumnya dari situ menggunakan apa? Gelas atau wadah yang dipakai oleh banyak orang, karena ini kan spesial. Sehingga Abdul Abbas dipanggil putranya, coba kamu temuin ibu kamu, nanti bawa minuman khusus buat siapa? Buat Rasulullah ini. Gitu cara Abbas mau menghormati Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi itu kategorinya tamu bib juga. Apakah Rasul mau disuguhkan air spesial dari pamannya itu? Artinya tidak memakai gelas atau wadah yang di situ menjadi tempat minum orang-orang umum, sehingga ya namanya gelas dipakai bareng-bareng, gimana? Apakah Rasulullah mau? Tidak. Jadi Rasulullah itu tetap pengennya dari situ, bareng-bareng sama apa? Sama orang. Itu menunjukkan bahwa sifat Nabi yang tawadhu. Ya. Apa kata Abbas? Faqala, berkata si Abbas, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum, sesungguhnya mereka, annas, orang-orang maknanya, yaitu yaj'aluna, menjadikan mereka, annas aydiyahum, akan tangan-tangan mereka, annas bihi, padanya apa? Saqaya. Lah itu kan gelasnya sudah dipakai banyak orang ya Rasul, nanti diambilin sama Fadl itu tadi anaknya Abbas, sepupunya Rasul. Qala, kemudian berkata siapa Nabi, iskini, sudah tidak usah repot-repot paman, yang penting saya diberi minum gitu saja. Ya karena memang pamannya Nabi ini tidak bisa nolak, maksudnya mau menghormati Nabi tapi Nabinya tidak mau, ya sudah. Fasyariba, kemudian minum siapa Rasul, minhu darinya saqaya. Ya Allah, pesannya jelas ya Pak, bahwa ada dua pesan di sini. Pertama, kita itu kalau dari sisi kitanya yang bertamu itu ya jangan ngerepotin tuan rumah gitu. Karena Nabi itu bukan orang yang senang ngerepotin tuan rumah. Ya, saya diajarin sama saya punya guru ya, almarhum Kiai Farhan bin Sayyid Usman. Kang, zaman dulu mondok, kalau ke rumah orang itu jangan telepon, apalagi ke rumah guru, jangan telepon. Kalau memang niatnya mau silaturahmi, silaturahmi saja. Nah, artinya ya
Kalau sampai di rumahnya itu orangnya nggak ada, ya sudah dapat pahala silaturahmi. Nah, saya dengar nasihat guru saya ini kayak rada berat juga ya. Apalagi beliau mencontohkan, Allah yarhamni, pernah ke rumah gurunya sekaligus paman. Jadi guru saya itu punya paman namanya Mbah Mufid Mas'ud almarhum. Mbah Mufid Mas'ud itu menantunya Mbah Nawir Kerap ya, Jogja. Pondoknya Sunan Pandangaran. Lah beliau waktu mau sowan ke rumah Mbah Mufid di Jogja itu nggak telepon lagi. Begitu sampai di Jogja, bayangin, Bogor Jogja itu lumayan. Sampai Jogja ternyata guru beliau Mbah Mufidnya lagi di Malaysia. Ya sudah. Ya Allah, saya coba praktekkan. Sesekali saya coba praktekkan. Memang ternyata ya, kalau sudah biasa enak saya. Cuman sahibul baitnya suka marah. Nggak nelfon dulu sih. Yang salah saya apa tuan rumahnya tuh? Hah? Kalau saya nggak nelfon, yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah, memang saya ya nggak mau repotin. Yang salah ya jangan repot gitu saja. Ya jangan kayak orang kampung saya ya, begitu namu agak ada apa-apa nih, mau lapar banget dan namu begitu. Jangan gitu ya, ha? Atau dia nelpon dulu, gua mau ke rumah nih, lo ya aku belum makan ya, belum. Jangan gitu, ha? Itu bukan akhlaknya Nabi kalau begitu. Bisa nggak Pak belajar kayak gitu? Jadi mau ke rumah siapapun apa? Nggak perlu nelfon. Mohon maaf Pak Ustadz ada di rumah. Nah ngapa emang? Saya entar. Ya memang berat ya. Itu yang pertama. Jadi karena ketawaduan Nabi itu. Yang kedua, dari segi hukum ya, bahwa gelas atau wadah apapun, umpama saya minum ini ya kan tidak habis. Apalagi di area umum yang menyediakan tempat apa minum, yang gelasnya mungkin terbatas. Itu kira-kira yang minum kan apa? Ya banyak pakai cangkir. Itu kira-kira gelasnya itu udah berapa mulut kira-kira? Nah ini kita beda ya. Nabi itu tidak ada risih gitu. Padahal maaf zaman dulu orang jalan ada yang ratusan kilometer, kayak hausnya kayak apa, nyampe di sumber air blokok. Iyalah. Ya Allah, kita itu kayak artis kadang-kadang. Ini bekas siapa ini? Dilap dulu ya Allah. Kita kayak artis. Ya Allah, akhirnya yang susah juga kayak artis juga itu. Jadi kayak orang kaya akhirnya, padahal kita bukan orang kaya, kita ngikut-ngikut gayanya orang kaya. Ini bekas siapa? Gelas saya nggak mau ya. Kalau kita nggak mau itu kan berarti kita mengatakan najis. Padahal Rasulullah secara terang-terangan mengatakan ya tidak ada masalah, dan itu nggak najis. Kecuali dia harus minum apa? Minum bir, kemudian ya minum air yang menggunakan gelas yang sama. Baru ini kan enggak. Tuh ada dua pesan yang menurut saya dibalik akhlak Rasulullah SAW. Nah ini bisa diamalkan ya Pak ya. Lagi saya tuh hari ini ada kondangan, lagi-lagi delay. Ya Allah, saya sering delay kondangan. Kalau udah di gedung pasti delay. Acaranya zuhur sampai jam 3. Ya Allah, repot sekali. Akhirnya tadi jam 5 saya baru datang. Jam 5 mau ngaji baru datang. Ya ke rumahnya. Nggak nelpon lagi, masa kondangan nelpon kan gitu. Terus pokoknya udah saya siapin amplopnya apa ya, saya sampai rumahnya ditutup pintunya. Karena orangnya masih di gedung lagi apa? Ya mungkin kelar lagi. Ya udah saya tungguin tetangganya. Sebentar lagi datang Pak. Udah lagi di perjalanan, iya tidak apa-apa.
sudah mau maghrib ini, tinggal 10 menit lagi kata, nggak lama datang, udah langsung salaman, saya cabut, dia langsung berangkat ngaji kemarin. Apa ya yang penting saya nyampe gitu saja, udah judulnya apapun yang terjadi. Kadang-kadang ya acara-acara itu ya lupa, ya uzur, ya apalah itu, masya Allah. Sering saya ke rumah orang yang nggak ada itu sering. Selesai itu summa Atta kemudian mendatangi siapa Rasul Zamzam ke air Zamzam. Nah, Nabi setelah dari rumah yang dekat Abbas itu pamannya menuju ke lokasi tempat air Zamzam. Nah, di tempat air Zamzam itu ini di sumber yang lain. Kalau yang tadi kan memang air disediakan sama orang Mekah untuk orang berhaji. Kali ini memang air Zamzam. Nah, sampai di sana wahum adapun nas yaitu yasquna. Ya Allah ya Karim, yasquna ini artinya mempersiapkan minum siapa nas, wa ya'maluna dan berbuat siapa nas fiha padanya Zamzam. Artinya sampai di situ ada banyak orang yang menyiapkan sama kayak tadi ketemu Abbas. Banyak orang-orang di sekitar Zamzam yang ngambil air, yang kemudian airnya diapain? Disiapkan lagi untuk orang yang baru datang. Nah, cuman di situ Nabi nggak minta minum. Ya, banyak orang-orang yang mengabdikan dirinya di air Zamzam untuk apa? Menyiapkan orang minum pada saat haji. Menyaksikan banyak orang yang nyiapin air Zamzam itu, faqala kemudian berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'malu berbuatlah kalian. Maknanya terus seperti itu. Fa innakum karena sesungguhnya kalian yaitu ala amali tetap atas amal salihin yang bagus. Artinya gini, ya udah terusin. Kamu siapin itu. Kalau ada botol-botol zaman dulu udah ada botol belum? Ya ada, cuma dari kayu barangkali ya, plastik belum ada. Nah, botol-botolnya diisiin apa? Air Zamzam. Nah, terus nanti kalau ada orang baru kita kasih seperti itu. Ya alhamdulillah kita kalau di sana itu pemerintah Saudi ya, dalam hal ini kerajaan Saudi itu memang mengerahkan pasukan untuk hal itu. Jadi kita itu kalau ke Mekah atau Madinah itu nggak usah takut kehausan lah, kenapa? Itu sepanjang apa saja itu banyak drum ya. Warnanya apa Pak? Putih agak gading gitu ya. Putih tapi agak gading. Nah itu nanti ya istilahnya ya itu air Zamzam kalau itu yang disediakan. Kita mau minum sekenyang-kenyangnya segampangannya kan. Terus bapak bawa botol gede gitu asal nggak malu ya, galon. Tapi saya belum lihat ada orang manggul-manggul galon air jam gitu. Ya biasanya ya kita jamaah Indonesia ya bawa botol kosong yang kemudian kita isi terus kita minum di hotel begini biasanya begitu. Ada yang dingin, ada yang tidak dingin. Beberapa jamaah haji yang ngasih oleh-oleh itu, kok bisa-bisaan bawa air jam-jam sebotol aqua itu. Kalau pulang dari masjid itu apa? Dia ambil, nah terus dia kasih apa tahu caranya itu. Itu kalau ketahuan nggak boleh memang gitu. Kalau ada pemeriksaan, tapi alhamdulillah lolos juga itu berapa botol dia kan. Itu mungkin punya sulap apa gitu. Ya saya niat banget pengen bagi katanya berapa orang kayaknya. Betul. Karena peraturannya memang begitu, yang dibolehkan hanya 5 liter gitu. Ya. Summa qala, sambil terus menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa qala kemudian berkata siapa Nabi, laula an tughlab,
seandainya tidak bahwa dikhawatirkan kalah kamu, lanazaltu niscaya sungguh turun aku, hatta adoa sehingga meletakkan aku al-habla akan tali yang ada di ontaknya Nabi, ala hadihi atas inilah pundak Nabi, yakni menghendaki Nabi akan hadihi dari atik fahu ya Pak, kop apa fa itu kop atik qalu akan pundaknya Nabi, wa asyara dan berisyarah siapa Nabi ila atikihi kepada pundaknya Nabi. Apa maksudnya? Loh, saya ini bukan gak mau bantuin kamu apa nyiapin air jam-jam untuk dikasih orang, tidak. Loh, kalau saya sampai turun tangan gitu seperti kamu, nanti kamu bakal kalah. Karena orang itu kalau melihat saya bantuin pasti akan geruduk bantuin. Nah, kamu ini dipilih oleh Allah ini memang menjadi orang-orang sebagai pelayan haji, walaupun hanya apa ngasih. Jadi laula antughlabu lanazaltu, kalau kamu memang tidak mampu ya saya akan turun langsung, saya tangani ini. Cuman kalau Nabi apa turun dari onta gitu, sambil mungkin tali kekangnya dia lipetin di pundak itu, terus sambil ngambilin air zam-zam dikasih orang begitu, kamu akan kalah nanti karena banyak sahabat-sahabat yang membantu saya. Seperti itu. Ini saya kira yang terakhir ini pesannya yang singkat saja, artinya zaman dulu ya, kalau zaman sekarang itu pelayan-pelayannya sudah dikasih gaji semua. Jadi istilahnya kita nggak pernah tekor lah kalau di tanah suci itu minum air zam-zam. Kalau dulu memang benar-benar lillahi ta'ala nyediain air zam-zam untuk orang-orang yang berhaji saat itu. Kalau sekarang ya lain. Tapi sekarang saya lihat juga sama, ini cerita teman-teman yang istilahnya diberi kesempatan jadi TKI. Saya punya teman itu TKI ya, TKI ke Madinah ya. Tapi dia bukan TKI yang pakai seragam itu tuh, yang pakai seragam hijau atau biru atau abu-abu, bukan. Kali itu terlalu kasar. Kalau dia itu ikut TKI-nya, kontraknya itu 3 tahun. 3 tahun apa setahun? Saya pernah cerita. Jadi persyaratannya dia harus punya Quran 30 juz. Jadi memang teman sudah dulu teman ngapal bar, dia sudah hatam 30 juz. Tahu nggak Pak kerjaannya ngapain Pak? Ini teman saya ini diberi kemuliaan oleh Allah, itu bagian bersihin makam Nabi. Jadi setiap hari itu dia bersih. Jadi seragamnya pakai gamis putih. Itu syaratnya 30 juz hafal. Dan lumayan itu gaji bulan ini sangat luar biasa. Alhamdulillah, Haji Fuad namanya, Fuaduddin orang Cidahu Sukabumi. Jadi dia setiap hari ngelapin itu apa pagar-pagar yang memang kan banyak disentuh sama orang, walaupun sudah digemprak sama askar, katanya orang ngelihat makam Nabi kayak apa. Dia bagian bersihin, terus masain meper minyak wangi gitu. Ya alhamdulillah, Allah pilih dia ya, dia honornya juga besar sekali ya. Dia pulang dari sana langsung bangun pesantren, jadi pesantren besar di Cidahu. Baik, ini hadis ke-80 masih cerita tentang orang-orang yang berkenaan dengan haji. Berikutnya hadis ke-81, an Abdillah qala, an Abdillah, diriwayatkan dari Abdullah dalam apa ini, saya
Di dalam kitab hadis ya Pak. Jadi kalau Bapak ketemu perawi hadis namanya Abdullah begitu ya. Di dalam kitab hadis ya, bukan kitab yang lain. Banyak sekali kitab hadis. Di dalam kitab hadis itu kalau ada kata-kata an Abdillah, itu maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ini harus Bapak pahami. Ya. Jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Apa dikatakan di sini? Yakni Ibnu Mas'udin li'annahu mata utliqa fi kutubil hadis. Apa itu? Insarafa ilaihi. Kalau dalam hadis itu an Abdillah, Abdullah itu banyak. Zaman Nabi itu ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin apa, banyak sekali. Tapi kalau cuma an Abdillah dari Abdullah, maksudnya Abdullah siapa? Bin Mas'ud. Saya ngelihat sahabat Abdullah bin Mas'ud ini apa kena hujan tadi ya, jadi agak lemes sedikit ngajinya nih Pak. Hah? Tadi hujan nggak di sini? Hah? Pada kondangan. Oh iya ya, udah mulai musim kondangan. Cerita Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan sepupunya Nabi, cuman agak muda ya, lebih tua Nabi. Ini termasuk satu dari beberapa sahabat Nabi yang cerdas sekali, cerdas. Bahkan dalam satu riwayat beliau termasuk ashabus sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat yang menyimpan rahasia Nabi. Sehingga kalau cara ini rahasia yang dimaksud adalah yang menyangkut rumah tangga Nabi. Itu Abdullah bin Mas'ud. Jadi seringkali Abdullah bin Mas'ud diperkenankan oleh Rasul masuk ke kamar itu biasa. Saya tertarik waktu Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Mas'ud itu untuk membacakan satu ayat. Coba kamu bacakan ayat itu ya. Abdullah bin Mas'ud gitu, sepupu saya. Abdullah bin Mas'ud ya gumun. Apa gumun cara orang Jawa itu? Heran. Ya apa ini ya Rasulullah? Wahyu kan diturunkannya buat panjenengan lah. Kenapa saya baca ini gitu, apa gak kewalik? Terus kata Nabi begini, udahlah kamu baca saja. Saya itu paling suka dibacakan ayat Quran dari orang lain. Nah, kali ini yang dapat tugas siapa? Abdullah bin Mas'ud. Karena begini ya Pak, dalam catatan Imam Ghazali ya, orang baca Quran itu dengan orang yang mendengar Quran nyemak itu kadang-kadang lebih dapat tesnya orang yang mendengar ketimbang yang membaca. Sebab kalau orang baca Quran itu kan kadang-kadang ya, apalagi nggak tahu maknanya ya, dia baca Quran itu hanya fokus kepada huruf, jangan salah baca gitu saja. Tapi kalau orang nyemak mendengar Al-Quran itu biasanya apa? Lebih konsentrasi. Ya Pak, lagi-lagi ini dihadapkan oleh siapa? Orangnya. Jadi ada dua orang pintar Quran, maka yang paling dapat itu dengan ibroh pelajaran itu yang mendengar, bukan yang membaca. Tapi kalau dua-duanya sama-sama orang awam ya eta-eta kene gitu, yang baca ya gak paham, yang baca yang dengar apa? Paham. Ya, terutama itu kalau acara-acara maulid gitu kan ada qori yang baca Quran. Hah? Coba Pak. Saya belum pernah ngelihat yang baca nangis, yang denger nangisnya belum pernah itu. Hah? Ada nggak ini? Gak ada ya? Belum. Ya iya. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu ada, terutama yang dengerin. Biasanya kiai itu suka nangis. Ya. Jadi saya tuh udah berapa kali maulid ya, dari awal maulid, tapi baru nangis tuh kemarin. Nangis denger orang baca apa itu
struggle tuh. Itu baru terasa tuh kemarin hari Minggu pagi di pesantren ada maulid ibu-ibu. Jadi saya ngundang itu yang baca hadrohnya itu dari pesantren tua di Cipinang Kebon, asuhan Allah ya Rabbi Abdul Hadi, itu guru tua sekali. Lah ini yang datang ini cucu-cucunya. Masya Allah, saya kebayang guru Hadi, kemudian cucu-cucunya main hadroh. Terus, ya namanya orang pinter ya, orang pinter main hadroh. Itu cara melafazkannya, terus zauqnya dapat sekali. Saya sampai nangis itu. Dari mulai pertama sampai terakhir sudah bertimbul air mata. Terus saya perhatikan dia maulid-maulid yang beberapa kali saya, ini antara yang baca sama yang dengar pada gak paham itu saya lihat. Saya kurang dapat. Walaupun sudah dilemparin kembang melati, walaupun sudah dipasangin apa yang ke atas, tetap gak dapat. Walaupun minyak wangi udah, sono oles, ini oles, gak dapat. Itu pun saya dengarnya bukan lagi di situ. Saya masih di rumah, saya dengarnya dari rumah. Masya Allah, bergetar sekali. Ya momennya dapat lagi. Kembali Abdullah bin Mas'ud ini, ketika akhirnya mau nggak mau lah Abdullah bin Mas'ud itu ya baca satu ayat. Nah, ada di ayat yang bunyinya begini, bahwa nanti di yaumil qiyamah itu rasul-rasul yang pernah diutus ke alam dunia akan bersaksi untuk masalah umatnya. Di situ Rasulullah nangis. Jadi Nabi itu sampai nangis luar biasa ketika mendengar bacaan Qurannya Abdullah bin Mas'ud terkait ayat bahwa setiap Nabi nanti akan bersaksi atas amalan-amalan umatnya. Nah, sehingga dalam hadis itu, ya Allah, bagaimana saya tidak malu di hadapan Allah ada umatku kok ketika dia dihisab nanti bermasalah. Padahal aku sudah sampaikan misalnya begini, aku sudah sampaikan kamu tidak boleh bohong, ternyata kamu bohong. Nanti kan ditanya sama Allah, Muhammad itu umat kamu? Iya, umat saya. Kenapa dia berbohong? Apakah kamu belum mengajarkan tentang dosa berbohong? Maka Nabi Muhammad bersaksi, saya sudah mengajarkan. Loh, kamu tahun berapa? 571. Lah ini tahun 2024, bagaimana? Saya sudah sampaikan ilmu itu kepada sahabat terus kepada tabi'in, terus sampai kepada ulama. Maka dari panggil itu dia ngajinya di mana dulu? Ngaji di mana? Di Masjid Nurul Iman. Kapan? Malam Minggu. Siapa ustadznya? Saya dipanggil juga itu nanti untuk bersaksi atas kebohongan salah satu jamaah. Wah, lempengan begini ya ustadz, tidak enak. Saya mau masuk surga loh, tertunda gara-gara menjadi saksi apa? Ada umat yang bohong. Itu baru dosa bohong, belum dosa-dosa yang lain. Berarti mendingan nggak jadi ustadz kali ya? Langsung masuk surga gitu, nggak perlu jadi apa? Ya sama aja orang kalau ada kecelakaan di mana-mana itu kan nggak mau nolongin karena takutnya jadi apa? Nah itu kira-kira ya. Baik, ini ngomongin Abdullah bin Mas'ud kemana-mana ceritanya. Qala berkata ya Abdullah bin Mas'ud, ma ra'aitu Rasulullah, ma ra'aitu, tidak melihat aku, kata Abdullah, Rasulullah akan Rasul sallallahu alaihi wasallam salat hal keadaan salat ya Rasul, salatan akan satu salat bi ghairi miqatihi, ya Allah ya Karim, pada selain waktunya salat, illa salataini, kecuali akan dua salat. Maksudnya apa? Saya belum pernah melihat Nabi itu menunda sholat itu. Jadi kalau sudah waktunya masuk ya masuk. Ataupun saya belum pernah melihat Nabi itu sholatnya sampai apa?
Sampai kehabisan waktu saya belum pernah melihat itu, kata Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud tahu persis, karena sering dengan Nabi. Illa sholataini, kecuali Nabi menggabung dua sholat. Misalnya begini, ini udah azan maghrib tapi Nabi kok belum apa? Belum sholat, sampai maghribnya habis. Pastikan kalau Nabi tidak sholat maghrib, itu Nabi memang niatnya mau menjamak. Jamak apa berarti kalau maghrib itu enggak dikerjain? Jamak takhir. Iya, maghrib diseret ke Isya berarti jamak apa? Nah, ini hadis ke-81 hadis Bukhari, ini dalilnya orang sholat jamak. Terutama ketika Nabi sedang apa? Berhaji. Nabi masih di Madinah. Oh, Madinah Mekah jauh loh Pak, lebih dari 500 kilo. Padahal syaratnya 2 marhalah. Tahu 2 marhalah nggak Pak? Satu marhalah itu 42 kilo kalau nggak salah. Berarti kalau 2 marhalah berarti berapa? 84 kilo. Kalau 84 kilo berarti kita boleh apa? Boleh jamak. Kurang dari itu tidak boleh. Ini kok sudah zuhur Nabi belum apa? Belum sholat. Sampai mau asar Nabi kok nggak kelihatan sholat. Ternyata Nabi apa? Jamak. Jamak apa berarti? Akhir, karena sholat zuhurnya ditaruh di asar. Nah itu. Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu salatan bi ghairi miqat ya illa salataini. Maksudnya apa? Jamaah, menjamak siapa Nabi bainal maghribi, di antara maghrib wal isya'i dan isya, alias jamak takhir. Nah, yang menarik ini yang redaksi berikutnya, wa shallal fajri qabla miqatiha. Ini andai kata ya Pak, mudah-mudahan tidak terjadi. Andai kata Bapak ketemu hadis ini, terutama yang redaksi terakhir, terus Bapak nggak bertanya sama ahli hadisnya, ini akan kacau sekali. Titik kacaunya di mana Pak Ustaz? Wasalla, dan sholat siapa Nabi al-fajr, akan sholat subuh qabla miqatiha, sebelum waktunya subuh. Berarti apa? Kalau ngelihat domirnya hadis, Nabi pernah sholat subuh tapi waktunya belum apa? Begitu kalau melihat domirnya. Padahal tidak begitu. Saya lihat pendapat ahli hadis begini. Kan Nabi itu kalau di Madinah ya, sholat 5 waktunya itu sebagai kodenya itu adalah azannya Bilal. Jadi kalau Bilal sudah azan itu ya Nabi baru datang. Ya sama kita kalau azan dikumandangkan kita apa? Baru datang apa baru wudhu? Apa baru matiin TV kita? Ya, macam-macam. Baru siap-siap. Lah, ini kejadian. Jadi memang tradisinya, adatnya, kebiasaan Nabi itu di Madinah, kalau Bilal belum azan ya belum datang Nabi. Ketika Bilal bin Rabah muazzin Rasul sudah mengumandangkan azan, baru Nabi datang. Nah, kali ini Bilal belum azan tapi Nabi udah sholat. Itu maksudnya begitu. Bukan berarti apa? Subuh belum ada waktunya Nabi sholat, bukan begitu. Jadi waktu subuh sudah masuk tapi Bilal belum mengumandangkan azan. Lah, terus Nabi kenapa mau kondangan? Nabi apa mau besan ke Bandung? Kan Bapak pernah juga Pak, halo, janjian sama orang berangkat subuh-subuh, Bapak kan pasti udah siap sebelum subuh itu. Ini pokoknya kalau perlu kita udah di sejadah itu beberapa menit sebelum. Lah ketika maaf ini kok belum ada suara azan di Masjid Nurul Iman. Bapak mungkin warga Nurul Iman, tapi sudah masuk waktunya. Saya tanya, Bapak
patokannya ikut azan masjid Nurul Iman apa memang waktu yang Bapak anggap sudah masuk itu? Ya tergantung. Kalau Bapak nggak ada acara ya tungguin sholatnya apa? Mengikuti azan yang dikumandangkan Nurul Iman baru kita jalan. Tapi kalau Bapak lagi buru-buru waktu misalnya Pak Direktur lah misalnya mau terbang ini kan, nah kebetulan muazzinnya Masjid Nurul Iman kesiangan, jadi sudah 15 menit masuk. Oh, jamaah juga udah ada di situ tuh lagi nungguin apa? Kunci Pak, masjidnya masih diapain? Akhirnya mana muazzinnya ya? Muazzin ya, maaf nih kalau kesinggung maaf ya. Insya Allah belum pernah terjadi ya di sini ya, belum pernah ya. Ya saya mau bilang udah nggak enak. Saya pernah datang ngaji malam minggu, saya datang itu belum ada orang. Itu masjidnya masih dikunci. Saya pernah itu. Ya kadongan jujur sekalian lah itu. Makanya setelah itu saya pengennya agak telat dikit lah. Pernah sekali atau 2 kali saya datang, lah belum ada orang ini. Iya, tapi nya udah azan di mana-mana. Apalagi nonton final bola apa nggak tahu. Maka setelah itu saya dari rumah kalau belum mendekati maghrib saya nggak mau jalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas ini Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Abbas ya, wasallal fajr qabla miqati, artinya Nabi sholat subuh sebelum waktunya itu bukan sebelum waktu sholat masuk, bukan, sebelum waktu yang biasanya Nabi sholat. Lah, ada apa kok Nabi sholat tergesa-gesa dalam subuh itu, dan ada apa Nabi kok sholatnya sampai di jamak? Wadzalika, ini alasannya. Wadzalika, adapun yang demikian itu jamaah dan apa sholal fajr tadi fil haji, yaitu waktu Nabi melaksanakan haji gitu. Tapi kalau ya Nabi dulu kan bepergiannya ya haji. Nabi emang ngayam kayak kita? Agak, Nabi itu nggak ngayam. Udah pernah dengar cerita Nabi healing nggak Pak? Ada hadis Nabi healing gitu, refreshing ada nggak? Wah ada. Nabi kemana ini? Nabi lagi nganterin bininya Aisyah belanja ke pasar. Apa pernah begitu? Ada. Jadi Nabi itu ya beda sekali dengan kita itu. Ya Allah, nih 2 hadis yang sebetulnya ada kandungan hukumnya yang menyangkut apa? Haji. Yang pertama tadi apa itu yang mengenai suguhan air minum yang disitu banyak pesan akhlaknya, dan yang kedua ini mengenai sholatnya, itu pun juga sama waktu haji. Terus apakah ini hanya untuk berhaji saja? Artinya tidak bisa untuk yang lain? Nanti yang bicara adalah ulama fikih Pak. Jadi dalam pendapat ulama fikih, terutama Syafi'iyah, ini Bapak maaf ya, kalau saya ngomong Syafi'i berarti ada yang mazhab lain kayak ini, saya mohon maaf nih, kalau ada mazhab lain saya mohon maaf ya. Kalau saya kan mazhabnya Syafi'i, lagi ya mazhab lain. Kalau Imam Syafi'i itu ya untuk jarak ya, jarak itu sepakat Pak, 80 kilo lebih. Oleh Imam Syafi'i yang diukur itu jarak, bukan waktu. Karena kalau kita nyebrang ya, naik pesawat ke Surabaya misalnya, Surabaya dari sini itu kan ya sekitar 750 kilo lah kalau ya, setahu saya kan ke Kediri aja hampir 750 kilo. Itu kalau kita naik pesawat dari Halim misalnya ya tetek bengek lah itu apa namanya, dari rumah itu sebelum apa boarding itu ya, itu paling lama itu 4 jam sama boardingnya ya. Lah 4 jam itu kan kalau cara naik mobil dari sini mana ya deket lah ya. Atau 3 jam. Lah pertanyaannya begini Pak Ustadz, ini kalau kita terbang jangan ke jangan kemana itu, ke Balikpapan ya, ke IKN. IKN itu 1,5 jam. 1,5 jam nyampe.
Ya, sejam setengah sampai ke Sepinggan. Itu kan jaraknya hampir berapa ribu itu? Berapa? Apakah boleh kita jamak? Padahal jarak tempuhnya apa? Hanya 2 jam. Ya tetap boleh menurut Syafi'i, yang diukur jaraknya, bukan jamnya. Nanti sebagai pembandingnya, ibu-ibu belanja mau lebaran ke Tanah Abang. Sini Tanah Abang itu kan hanya 35 kilo. Boleh jamak nggak, Bu? Hah? Padahal ibu ke Tanah Abang itu dalam kondisi mau apa itu, mau lebaran itu kan bisa sampai 8 jam, 6 jam, 7 jam. Saking apa? Nah ini Pak Ustadz bagaimana? Saya ke Tanah Abang sampai 8 jam, boleh nggak saya kosor, saya jam? Ya tetap nggak boleh. Makanya kadongan daripada 8 jam belanja ke Tanah Abang baru nyampe, mendingan belanjanya ke Sepinggan itu, ketahuan. Jadi jarak tempuh sama jarak itunya sama. Nah, sehingga tidak boleh dalam kemacetan itu Bapak jamak, tidak boleh. Karena yang diukur adalah apa? Jarak. Kecepatan kendaraan tidak dipertimbangkan. Itu Imam Syafi'i. Terus ada lagi pendapat Imam Nawawi ya. Kalau jaraknya kurang dari 80, ada yang bilang boleh. Tapi jangan terlalu 80 kurang, itu boleh jamak. Yang tidak boleh kosornya. Nah, jadi fatwa ulama itu yang berbeda itu mengenai jamak. Ada yang bilang, makanya angkanya kan ada yang 80, ada yang 83, ada yang bilang nggak nyampe 80, nggak nyampe 2 marhalah. Itu untuk jamak. Tapi kalau kosor kan produk lain. Produk lain itu artinya harus melebihi dari 2 marhalah. Jadi kalau kurang dari 80 kilo, kosor nggak boleh. Sementara kalau kurang dari 80 kilo, kurangnya nggak banyak, jamak boleh menurut sebagian ulama. Satu. Nah, persoalannya kalau kita pakai dua-duanya ya, jamaknya kita pakai, kosornya juga kita pakai. Boleh? Ya boleh. Itu 2 produk ketika kita sedang. Tapi saya perginya bukan seperti Nabi. Nabi kan haji jelas ibadah. Saya perginya mau nganterin anak saya main bola. Di mana? Ya di Kanjuruhan Malang. Boleh nggak itu dalam rangka nganterin anak main bola atau lomba? Boleh nggak kita kosor jam? Tetap boleh. Nah itu kata ulama fikih. Jadi boleh kosor jamak itu minimal urusan mubah. Yang tidak boleh kosor jamak itu walaupun jaraknya sudah lebih dari 80, kalau memang tujuannya untuk maksiat, baru nggak boleh. Nah, itu produk fikih. Memang di hadis tidak ada. Nah, mau nyolong ke Pangandaran, boleh nggak kosor jamak itu? Tujuannya mau nyolong, ya kagak boleh. Tujuannya sudah maksiat. Beda tujuan maksiat, ya. Jadi perjalanan maksiat dengan maksiat perjalanan itu beda. Jadi rencananya mau silaturahmi ke Pangandaran. Lah nyampe sono ngelihat pantai banyak orang pakai bajunya separoh, kan ada maksiat ya. Apakah sebab ke pantai lihat banyak orang pakai bajunya kayak gitu akhirnya nggak boleh kosor jamak? Tetap boleh. Kenapa? Tujuan awalnya bukan mau maksiat, cuma di jalanan ngelihat. Nah begitu. Nonton konser ada maksiatnya nggak? Saya tanya dulu yang bisa menimbangkan itu. Ada maksiatnya nggak di sana? Apa saja sebutin? Ini konser apa tuh? Oh kalau dangdut iya ada maksiatnya itu. Apa penyanyinya aja bajunya agak sedang dia pakai itu, dia kayak lepet gitu, tahu lepet nggak zaman dulu? Iya perutnya pada kemana-mana ya Pak dia. Wah, kalau tujuannya nonton gitu ya nggak boleh kosor jamak. Belum takholutnya, nyampurnya itu
laki perempuan. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.